Shalom, Pak dosen dan teman-teman. Saya atas nama Zuri Demfoni, kelas E, semester 3, NIM 102/2020-0120. Video kali ini untuk melengkapi ujian akhir semester mata kuliah psikologi perkembangan. Materi-materi yang dosen berikan kepada saya ada 7 materi. Baik, saya akan menjelaskan. Yang materi pertama tugas-tugas perkembangan masa lanjut usia, dan yang kedua kondisi lanjut usia, dan yang ketiga fungsi kognitif lanjut usia, dan keempat pekerjaan dan masa pensiun, dan yang kelima kondisi sosio-emosional. Yang keenam lanjut usia berhasil, dan yang ketujuh implikasi dalam pendidikan. Baik, saya akan menjelaskan yang tugas-tugas perkembangan masa lanjut usia. Tugas perkembangan lanjut usia meliputi bagaimana cara pandang terhadap kehidupannya, memaknai kehidupan, mencoba mengintegrasikan kegagalan yang pernah dialami menjadi sesuatu yang sangat berarti. Selain konflik antara integritas dengan keputusan berasal dari rasa kesepian akibat meninggalnya orang-orang yang dikasihi. Tugas-tugas perkembangan masa lanjut usia itu ada beberapa hal. Itu ada 7. Itu yang pertama itu menyadari diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. Yang kedua menyadari diri dengan masa pensiun dan berkurangnya income penghasilan keluarga. Yang ketiga menyadari diri dengan kematian pasangan hidup. Dan yang keempat membentuk hubungan dengan orang-orang yang sesuai. Yang kelima membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan. Yang keenam menyadari diri dengan peran sosial secara luas. Yang berikut kondisi lanjut usia. Kondisi lanjut usia adalah proses alami yang disertai adanya penurunan kondisi fisik, psikologis, dan sosial. Yang sering berinteraksi atau sama lain berikut ini adalah beberapa penurunan dan perubahan fungsi-fungsi tersebut pada lanjut usia, yaitu penurunan kondisi fisik, penurunan fungsi kognitif, dan penurunan fungsi dan potensi seksual, penurunan aspek kepribadian, dan perubahan sosial di masyarakat. Yang berikut fungsi kognitif lanjut usia. Kognitif adalah salah satu fungsi atau otak yang mengatur kemampuan penafsiran seseorang terhadap lingkungan berupa perhatian, bahasa, memori, dan fungsi memutuskan. Penurunan fungsi kognitif biasanya berhubungan dengan penuaan usia dan depresi. Yang berikut pekerjaan dan masa pensiun. Pria lanjut usia biasanya tertarik dengan jenis pekerjaan yang statis daripada apa kerja yang menentang yang mereka sadari. Mungkin tidak akan ada akibatnya karena mereka lebih puas dengan pekerjaannya. Bahkan juga mengetahui sebentar lagi mereka akan
pensiun. Nah, tidak mempengaruhi sikap mereka terhadap pekerjaannya. Nah, jika mereka memang menikmati apa yang mereka kerjakan, wanita yang tidak bekerja sama saja semasa dewasa. Dini ketika mereka sibuk dengan pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak, seringkali bekerja pada usia muda dan mendapatnya sebagai kompensasi dari tanggung jawab keluarga, dan rumah semakin berkurang. Akibatnya kurang merasa bertanggung dengan tibanya masa pensiun ketimbang pria lanjut usia, sehingga sikap pada pekerja sangat penting bagi semua tingkat usia, terutama pada usia lanjut. Nah, karena sikap kerja ini tidak hanya mempengaruhi kualitas kerja yang mereka lakukan, tapi juga sikapnya. Yang berikut, kondisi sosial emosional. Masa lanjut usia yang terjadi pada setiap orang memiliki berbagai macam penyebutan. Ada individu yang memang sudah mempersiapkan segalanya bagi hidupnya di masa tua. Namun ada juga individu yang merasa terbebani atau merasa cemas ketika mereka beranjak tua. Takut ditinggalkan oleh keluarga, takut merasa tersisahkan, dan takut akan rasa kesepian. Nah, yang akan datang keberadaan lingkungan keluarga dan sosial yang menerima lansia juga akan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan sosio-emosional lansia. Namun begitu pula sebaliknya, jika lingkungan keluarga dan sosial menolaknya atau tidak memberikan ruang hidup atau ruang interaksi bagi mereka, maka tentunya mereka dampak negatif bagi kelangsungan hidup lansia. Yang keenam, lanjut usia berhasil. Lanjut usia berhasil merupakan tujuan dari perkembangan tahap akhir lanjut usia. Nah, setiap orang akan bermakna berbeda karena berbeda aktivitas untuk lanjut usia yang selalu aktif diikuti. Peran sosial, mungkin hal ini akan penting untuk melanjutkan atau meneruskan tingkat aktivitas yang tinggi. Nah, lanjut usia yang sukses cenderung memiliki dukungan sosial baik emosional maupun material yang dapat membantu kesehatan mental, dan sepanjang mereka merasa aktif dan produktif, maka mereka tidak akan merasa sebagai orang sudah tua. Nah, yang ketujuh terakhir, implikasi dalam pendidikan. Nah, proses pendidikan langsung atau berlangsung secara terus-menerus seumur hidup. Proses belajar juga berlangsung sepanjang hidup manusia. Nah, implementasinya dalam program pendidikan seumur hidup melibatkan berbagai pertimbangan seperti filosofis, ekonomi, dan teknik pelaksanaan. Nah, dari segi teknik pelaksanaan bersumber dari hasil penelitian tentang belajar dan ingatan pada lanjut usia. Lemmer Hughes mengusulkan beberapa hal sebagai berikut. Ada 10 hal yang perlu kita tahu. Nah, yang pertama, pentahapan, dan yang kedua motivasi dan kecemasan. Nah, yang ketiga lelah, yang keempat kesulitan, dan yang kelima kesalahan, dan yang keenam praktek.
Nah, yang ketujuh, umpan balik. Dan yang ke-8, materi yang disajikan untuk mengimbangi atau sesuai dengan problem indera yang dialami oleh usia lanjut. Yang ke-9, organisasi. Dan yang ke-10, referensi dan pengalaman. Baik, mungkin ini hasil video saya. Sekian dan terima kasih.